kejam gitu kan. Tetapi coba kita pikirin, di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Coba diterapkan misalnya, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun, atau tetap, atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh, ini berat lagi nih. Iya. Cuma dikit-dikit aja tapi langsung. Iya, baik. Oke, maaf ya. Tapi tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih, belum. Menjawab kok. Jadi gini kok, kalau buat saya secara pribadi. Indonesia, salah satu negara mayoritas penduduknya Muslim, tapi masih aman dari upaya adu domba. Negara pemilik pabrik senjata di dunia, berupaya memasok senjata lewat adu domba. Tapi Indonesia kok stabil hingga dewasa ini, karena negara adidaya masih menganggapnya sebagai negara sekuler. Di salah satunya dikupas di podcast ini. Saya merasa bahwa ini adalah ini. Itu klaim dulu. Ateis tinggal bilang, oh begitu. Mana buktinya? Buktinya begini-begini. Aduh kayaknya saya tidak teryakinkan deh. Nah itu ateisme, pandangan ateisme itu seperti itu. Jadi kalau saya itu adalah agnostik dalam konteks bahwa saya membuka kemungkinan, tapi kalau soal mempertanggungjawabkan klaim yang dibawa oleh teis, saya ateis. Tapi gini, saya tidak pernah melihat agama ini adalah tentang siapa benar, siapa salah. Menurut saya Bang Deddy, agama itu adalah tentang bagaimana kita bisa merasa nikmat atau kita merasa cukup dengan hidup kita, sehingga output kita buat lingkungan jadi baik. Jadi kalau buat saya dan buat saya Bang Denny, kita mau percaya apapun itu, selama outputnya dari yang bisa diukur itu baik dan dia jadi bisa bersinergi dengan lingkungan di sekitarnya, Anda mau percaya daun ini juga sebagai supreme being, tapi kalau Anda buka lapangan pekerjaan, Anda melakukan belas kasih kepada orang-orang di sekitar, saya tidak akan intervensi apa yang Anda secara personal percayai. Karena buat saya yang penting adalah output keluar. Yang saya sayangkan yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini, sering ada perdebatan-perdebatan antara aliran ini dan aliran ini. Beragamnya pendapat di ruang komentar menandakan diskusi ini sangat disukai lintas keyakinan. Bahkan banyak yang tidak menduga kalau Coki logikanya berimbang dengan Koh Denditan. Walau orang-orang yang saat ini tinggal di Jepang banyak membantah pernyataan Koki, bahkan sejarah rasa ketakutan hingga taat pada hukum ada di Jepang. Tidak seperti ungkapan Koki, bahkan Yakuza 30 tahun yang lampau di Jepang jati rujukannya. Dengan pola pikir yang berbeda-beda. Yang kita butuhkan bukan apa yang Anda percayai, yang kita butuhkan adalah bagaimana apa yang Anda percayai bisa jadi salah satu bahan bakar untuk Anda bersinergi dengan orang lain yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Kalau kepercayaan Anda gagal dalam konteks bersinergi, Anda menjadi ancaman buat civilization secara keseluruhan. Oke, silakan Ko Dondi nih. Waduh, jadi agnostik ya berarti ya, Coki ya? Agnostik atau agnostisisme merupakan suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Agnostik itu masih percaya adanya Tuhan, tapi tidak memegang teguh salah satu ajaran agama yang ada. Terserah. Karena buat dia itu udah bukan masalah yang penting. Oke. Iya. Kalau dari tadi Coki ngomongin masalah output, itu udah sangat-sangat normatif gitu. Iya. Setiap orang dituntut untuk berlaku secara baik secara norma masyarakat, gitu. Apapun agamanya gitu ya. Orang tidak beragama pun juga dituntut untuk berbuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik, melanggar hukum, tetap ada hukumannya gitu. Tapi maksud saya, kita sih tidak mempermasalahkan siapapun yang mau percaya Tuhan atau tidak. Di dalam Islam juga kita juga sudah jelas ada pesan buat orang itu mau menerima tidak menerima itu tidak ada paksaan di dalam Islam. Gitu ya. Betul. Nggak tahu kalau di Kristen. Kalau istilahnya di dalam konteks ini kita sering ngobrol. Ini adalah haknya si Coki. Ya kan? Hak loh. Ini contoh ya, mohon maaf ya. Ini kalau dari pandangan Islam begini. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu tetapi dia melawan daripada akalnya. Nah, itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini,
logis gak gitu? Iya. Ini sudah melanggar sifat nih. Iya. Berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Iya. Ketika ada pelanggaran kodrat ini berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodrat. Pendapat Koh Dandi juga diserang dengan berbagai pertanyaan. Karena apa? Tentu karena terpicu pendapatnya ini. Kadang koki yang ateis seperti jati penengahnya. Namun suasana diskusi ini penuh Bagaimana kalau gelak kita tawa. menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu. Ini kan sering banget di sosial media kita lihat. Artinya mampu-mampu sajakah dan bisa-bisa sajakah dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki kan gitu. Kalau kita bicara maha mampu, maha bisa, gitu kan, sesuai dengan pribadinya gitu. Tapi bilangnya untuk apa? Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat. Koh Dandi bilangnya, itu bentuk pertanyaan paradoks. Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Tampaknya hanya penggiringan opini menjurus kepada Tuhan bisa menjelma jadi manusia. Karena maha kuasa. Yunani itu kan memang mempunyai sifat sistem kepercayaan Helenisme, ya dewa Zeus dan segala macam lah, yang punya anak setengah manusia setengah dewa, Hercules, Perseus dan segala macam. Kepercayaan itu yang dibawa oleh bangsa Yunani oleh Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediteranian, ya Persia, Babilonia, Sumeria, Mesir, bahkan Palestina, daerah semua itu mengalami masa Helenisme. Era Helenisme itu dari abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, sebelum digantikan oleh Romawi. Romawi menggantikan bukan bawa Helenisme tapi bawa paganisme. Karena Romawi juga meminjam dewa dari Persia untuk disembah selama 400 tahun. Dewa bisa dipinjam zaman itu. Bisa. Mitra kan dari Persia sebenarnya. Dibawa sama Romawi, disembah di Romawi. Jadi Bahkan orang Romawi juga mereka ada dewanya, kaisarnya juga termasuk dewa orang Romawi. Jadi Kaisar Augustus dan Julius Caesar kita tahu, mereka juga dianggap sebagai juru selamat untuk umat manusia. Iya, saat itu. Konsepnya mirip dengan Yesus gitu pada saat itu. Nah, jadi konsep-konsep itu yang akhirnya masuk ke dalam Kristen, sehingga orang memandang Yesus sebagai sosok ilahi. Karena ada background itu tadi, ada Helenisme dan paganisme gitu. Ya, itu memang diteguhkan oleh konsili-konsili di dalam Kristen. Dari mulai 325 mengangkat Yesusnya sebagai satu hakikat dengan Tuhan. Konsili 381 mengangkat Roh Kudus sebagai satu hakikat dengan Tuhan. 431 menentang orang-orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka Maria disebut Theotokos. Emangnya ada orang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada. Abad keempat timbul aliran namanya Kolyridianisme. Ada lagi kelompok yang namanya Mariamites. Juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang disebut bidat oleh gereja pada saat itu. Oh, itu bidat, itu sesat gitu. Oleh gereja di Konsili Efesus 431 Masehi. Konsili Kalsedon 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi punya dua natur. Mirip dengan konsepnya yang Hercules gitu. Hercules sepenuhnya manusia juga sepenuhnya dewa. Separuh manusia, separuh dewa gitu. Konsepnya mirip, mungkin detailnya beda lah. Nah, itu memang banyak sekali Kristen mengadopsi dari konsep-konsep yang seperti itu. Contoh misalnya ketika perjamuan kudus di Yohanes 6, 51, 54. Kan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ternyata nggak jauh beda sama coffin text untuk dewa Osiris di Mesir. Tubuhnya Osiris dilambangkan dengan roti, darahnya Osiris dilambangkan dengan darah, dengan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Itu banyak sekali yang begitu. Itu tadi baru beberapa contoh lah ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang Bang Denny bilang ada orang yang menganggap Yesus sebagai ilahi, yaitu latar belakangnya adalah itu. Gitu. Yang saya mau tahu adalah apakah ada jaminan 100% kemudian kalau kemudian kita masuk ke dalam satu agama, misalnya kita ambil Islam ya, Kodondi dulu sebelum saya ke agama dia ya. Iya kan? Ya saya mau agama dia juga saya mau nanya. Saya di mana ya? Di dalam Islam dulu ya. Agama Anda nanti saya ke sana ya. Yang menjaminkan bahwa seorang manusia itu pasti akan masuk surga apabila masuk ke agama itu di luar hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Kalau di Islam justru memang
jaminan untuk orang itu masuk ke dalam surga atau tidak memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita orang Islam, kita tahu ajaran kita tahu perintahnya bagaimana, kita tahu larangannya bagaimana, kita menjalankan, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita jalanin semua. Tapi kalau ditanya, lu bakal masuk surga nggak? Lu pasti masuk surga nggak? Semua Muslim yang paham jawabnya insya Allah. Iya. Nah, itu bentuk daripada keberserahan diri kita kepada pencipta kita. Ada kerendahan hati di dalam. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi juga memahami bahwa tidak ada kepastian masuk ke dalam surga kecuali dengan Rahman bilangnya. Kalau kita sebut rahmat, mereka sebut Rahman. Nah, itu bahasa Ibrani juga. Jadi contoh misalnya, kalau orang Muslim, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, ini karena berdasarkan apa yang sudah kita sama-sama ketahui ya. Contoh misalnya sama-sama naik pesawat, dari Jakarta mau ke Medan misalnya. Orang Islam sama orang Yahudi kalau ditanya, lu pasti nggak sampai Medan kalau naik pesawat ini? Kita berdua kan bilang insya Allah. Semoga nggak kenapa-napa gitu maksudnya kan. Selamat sampai Medan. Beda sama Kristen. Kalau Kristen lu ditanya, lu pasti nggak sampai Medan? Orang Kristen dengan akidahnya bilang, gua pasti sampai Medan. Bentuk keyakinannya. Bagaimana dengan agama Bapak? Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, saya agamanya. Bapak yakin secara keagamaan Bapak yang Bapak yakini itu Bapak tahu sendiri dan kami tak tahu apa-apa tentang hal itu, bahwa Bapak ini kemana nanti ini? Sebenarnya kan ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mempercayai sebuah kehidupan setelah kematian, masa cuman begini aja hidup ini? Masa hanya di situ saja? Tidak menarik sekali pemahamanmu terhadap kehidupan. Puas enggak gitu? Padahal pertanyaannya gini, kenapa menjadi penting buat kita ada kehidupan setelah kematian? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita address. Salah sih undang orang ini. Karena gini, ketidakadaan itu adalah hakikat, kalau saya boleh pinjam bahasanya, karena saya belum menemukan bahasa lain, padanan bahasa yang lain. Ketidakadaan itu adalah hakikat dari makhluk hidup itu sendiri. Dari mana buktinya? Sebelum makhluk hidup ada, dia juga ketidakadaan. Kenapa saat kita kembali ke ketidakadaan, kita takut? Karena sebelum kita ada, orang kita tidak ada. Berarti kan secara biologis, ini adalah siklus keharusan yang memang harus dialami oleh semua makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan memiliki pandangan seperti itu, saya menjadi tidak bisa menghargai kehidupan? Kebalikannya, karena saya tahu kehidupan cuma sekali, saya berusaha sebaik-baiknya untuk menjalani hidup saya dengan baik. Terlepas dari kesalahan saya belajar dari kesalahan saya, karena saya tahu hidup cuma satu dan manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Makanya sampai taraf tertentu di negara-negara yang menganut sekularisme, mereka lebih produktif. Kenapa? Karena mereka hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kebanyakan orang itu hidup untuk mati. Apakah itu salah? Bukan ranah saya untuk mengatakan itu salah atau tidak. Kenapa? Karena buat saya, lagi-lagi, kepercayaan itu harusnya begini bekerjanya. Bekerjanya seperti ini. Keyakinannya itu ke dalam, dan akhirnya keyakinan yang ke dalam ini terlihat buahnya kalau pakai bahasa orang Kristen, atau mungkin di Islam ada istilahnya, saya kurang tahu, mohon maaf. Apa yang dia yakini, dia arahkan ke dalam, apapun itu, dan apa yang dia yakini ini membuat buahnya kelihatan ke apa yang dia lakukan sehari-hari. Bermanfaat. Nah, sehingga akhirnya tadi kan kok bilang jawaban Anda normatif sekali ya mengenai output apa. Kalau buat saya itu bukan jawaban normatif kok. Manusia itu diukur dari value-nya kok. Karena gini, kita secara ngomong dulu baru ketawa. Lu kadang-kadang ketawa dulu baru ngomong lu. Gitu. Ya maklum efek narkoba.
Masuk lagi. Masuk. Karena kan memang saya cukup rendah hati lah untuk mengakui narkoba itu jangan dipakai. Tenang, saya juga cukup rendah hati untuk mengakui saya kafir. Ya, jadi pada akhirnya kan manusia ini kan akan makin banyak di bumi. Saat manusia akan makin banyak di bumi, tentu tempat akan terbatas. Saat tempat akan terbatas, kembalilah itu ke hukum alam yang namanya survival of the fittest. Oke. Nah, saya pengen ngerucut ke materi saya nih, ya kan? Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini adalah kata logis itu sendiri. Apakah bisa kita meyakini agama, apapun agama, dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar. Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. Dan kalau buat gue ya, abang-abangnya, menurut gue keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu. Apapun kepercayaannya. Dan menurut saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya percaya A karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah milih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah-olah logis, tapi bagian yang nggak logisnya dia taruh, cherry picking gitu. Nggak bisa, karena definisi dari agama itu sendiri adalah berserah atau berkepercaya kepada sesuatu yang mungkin saat ini belum gitu. Berserah diri. Iya. Kalau misalnya memang dia masuk dari ranah itu, ya saya tidak akan masuk untuk mendebat gitu. Kadang perdebatan itu terjadi, kenapa orang ateis ada dengan agama apapun adalah karena mereka masuk ke sebuah ranah yang tolak ukurnya jelas gitu. Contoh, misalnya tadi mengenai paradoks-paradoks tadi, misalnya contoh. Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu, tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Itu memang paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini tuh apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti gak maksud gue? Makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gue, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai apapun itu, terjebak dengan diskusi-diskusi seperti ini sampai lupa harus bayar SPT tahunan. Itu dia. Gitu loh maksud saya. Tapi kan kita kasih Kodondi dulu. Kodondi dari semua rangkuman. Kodondi kan bisa melihat nih cara berpikirnya kritis. Saya punya perspektif saya tapi sendiri. Saya senang loh ketemu Kodondi pertama kali. Iya. Dan kita sama-sama, saya nggak tahu ya. Saya setuju bahwa surga dan neraka manusia itu bukan ada di Bukan hak manusia. kita ya. Ada di hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri yang esa. Saya nggak tahu disetuju nggak. Nah kalau saya setuju. Percaya ada surga neraka. Neraka itu adalah saat kita BPJS kelas 3. Oke. Nah, kita kan kembali ke poinnya sekarang. Untuk apa semua ini diadakan?
dengan adanya berbagai macam kultur, budaya, background, pengetahuan dari zaman dulu sampai sekarang, dan terjadilah pasti dengan sendirinya perbedaan. Kemudian perbedaan itu akhirnya ditujukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, yang mana kita sendiri pun tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk menentukan surga dan neraka kita. Oke, gini, kalau dari pandangan Islam ya, manusia diciptakan bersuku-suku, bukan untuk saling mematikan, bukan untuk saling berperang. Ya, pernah dengar itu. Ajarannya bukan begitu. Betul. Ajarannya adalah untuk saling mengenal. Betul kok. Gitu. Di Islam kita juga percayalah, yang namanya Tuhan pasti cuma satu. Iya. Ya. Di Islam kita juga mengenal yang namanya begini, orang Batak nggak lebih baik daripada orang Cina. Betul, sepakat saya. Ya, orang Cina juga nggak lebih baik daripada orang Jawa. Ya. Orang Jawa juga tidak lebih baik daripada orang Batak. Yang terbaik daripada ketiga suku ini apa? Takwanya kalau di dalam Islam. Takwanya. Takwa artinya apa? Menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Iya. Dan di dalam Islam juga tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Masalah iman tadi kalau Bang Denny bilang itu adalah hubungan kita sama Tuhan ya. Karena sesuatu yang tidak bisa dinalarkan, itu adalah iman. Kita juga tidak boleh menzolimi orang lain. Kita tidak boleh memerangi orang lain yang tidak memerangi kita gitu. Jadi siapapun, mau Kristen agama apapun, kita semuanya respect. Respect dalam arti ini, di Islam kita sudah menyampaikan begini, tidak ada paksaan, silakan jalan ke masing-masing sesuai dengan hati gitulah ya. Nah, makanya tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa karena di dalam Islam dia tidak mengenal suku, ras, ya, maka itulah menurut saya juga paling logis. Logisnya dalam arti kalau mau disambungkan ke dia mungkin ada nyambung-nyambungnya gitu. Karena tidak mengenal suku dan ras gitu kalau di dalam Islam, gitu ya. Tadi yang saya berikan cuplikan bahwa Arab tidak lebih baik dari ini segala macam, itu adalah bukti bahwa di dalam Islam tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Saya tutup dengan baik kalau begitu. Terima kasih banyak Ko Dondi. Ini mencerahkan Terima kasih sekali. Bang Denny, terima kasih Ko Dondi. Sama-sama. Mungkin siapa tahu kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih oke lagi dan makan bareng kayaknya. Lapar juga ngobrol. Iya, menarik sekali ya. Harus